Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunar, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, 13 Desember tahun 2022, saya melakukan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi pencatatan transaksi deposito mudharabah kelas 11 Perbankan Syariah Unit Kerja SMK Muhammadiyah Tumijajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Surabaya Prodi Akuntansi yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan program PPG tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya, siap untuk pembelajaran hari ini. Oke, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan cek kerapian kalian dulu. Kerapiannya, ya, tasnya ditaruh. Kemudian kalau ada sampah silahkan diamankan, dibuang ya. Oke, sudah siap? Siap semua? Sudah. Oke, kalau kita sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya, Amanda hadir, Devita hadir, Vina, Rita hadir, Zuke. Alhamdulillah hadir semua. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat untuk kemudian hari. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, nih. Hari ini kita belajar tentang deposito mudharabah. Oke. Materinya ada di depan. Ya. Kita akan melakukan pencatatan transaksi deposito mudharabah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nomor 1 ya, ceria. Jangan nomor 3. Ada yang nomor 2? Ada yang sakit hari ini? Ada. Dina sakit. Kuat ya pembelajaran hari ini? Kuat. Harus kuat gitu. Oke, untuk nomor 3 sedih. Ada yang galau? Ada yang galau? Ada. Oke, kalau galau mudah-mudahan hari ini kita menyenangkan. Terus ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kata-kata motivasi dari Bapak untuk pembelajaran hari ini, karena kita hari ini deposito. Nah, kata-kata motivasinya yaitu mudah berupaya, tua kaya raya, mudah menabung dan tua beruntung. Oke, sudah menabung hari ini? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah menabung hari ini? Sudah. Oke, sudah berarti kalian sudah memulai menabung untuk apa? Planning masa depan. Oke. Ini ada video motivasi, nanti kita akan bagaimana biar ceria, biar semangat. Oke. Ini kita lihat dulu ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap silakan berdiri. Yuk, berdiri yuk. Kita akan semangat koboi, tepuk semangat koboi. Oke. Harus semangat ya. Oke. Semuanya semangat koboi. Semangat, semangat. Iha. Semangat, semangat. Iha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
silahkan duduk kembali. Oke, sudah semangat ya. Mudah-mudahan siang hari ini walaupun panas, tapi semangat kita harus 45. Oke. Selanjutnya, masih ingat materi kemarin? Ada yang masih ingat materi kemarin? Ya. Giro Wadiyah Perbankan Syariah. Oke, materi kemarin Giro Wadiyah Perbankan Syariah. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menjawab tadi, berarti masih ingat ya pembelajaran kemarin. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam materi pembelajaran hari ini kita akan belajar hari ini adalah deposito perbankan syariah. Ya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis prosedur pembukaan deposito mudharabah. Kemudian, dan yang terakhir, di sini peserta didik dapat melakukan perhitungan bagi hasil deposito perbankan syariah. Kemudian, di sini nanti peserta didik kalian akan bisa mencatat bagaimana pencatatan transaksi deposito mudharabah. Oke, ini tujuannya pada siang hari ini. Oke, untuk modelnya di sini kita akan menggunakan model problem based learning. Nah, ini model ini berkaitan dengan adanya suatu masalah. Kemudian metodenya nanti kita akan diskusi, kemudian presentasi, dan kalian akan maju satu-satu mewakili kelompoknya. Selanjutnya untuk penilainya, di sini ada penilaian pengetahuan. Nilai pengetahuan nanti ada soal pretest dan post-test ya. Kemudian ada sikap nilai, penilaian sikap begitu. Oke, selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini lebih menyenangkan, Bapak akan mengecek bagaimana pengetahuan awal dulu. Nah, pengetahuan awal ini akan dicek menggunakan pretest. Silakan dicek grup WA-nya, ya, grup WA. Kita akan mengerjakan soal pretest. Oke, sudah dicek grup WA? Sudah. Sudah, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, sudah, silahkan ditutup handphonenya. Yang sudah, silahkan ditutup, diamankan kembali. Oke. Oke, sudah, silahkan handphonenya diamankan, ditaruh di tas. Kemudian selanjutnya, setelah ada pretest, nah pretest tadi sih, bagaimana sih tujuannya pretest? Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian bagaimana sih deposito mudharabah. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, ada yang sudah mempunyai deposito mudharabah? Saya Pak. Ya. Belum punya, tapi orang tua saya punya simpenan deposito. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Oke. Di sini teman kalian belum punya, tapi orang tuanya tuh punya, gitu. Ya, karena kalian belum umurnya belum cukup, sehingga belum bisa menggunakan deposito, sehingga orang tuanya yang mempunyai deposito. Oke, selanjutnya, apa kalian sudah bisa mencatat transaksi deposito mudharabah? Belum? Oke, bagaimana sih pencatatannya? Kita akan lanjut bagaimana pencatatannya. Nah, ini tujuannya kita belajar hari ini, yaitu bisa pencatatan deposito mudharabah. Oke. Ada yang tahu akad mudharabah? Belum tahu? Oke. Kalau belum tahu, nah di sini ada pengertian akad mudharabah. Oke, Bapak minta salah satu, silakan dibacakan, si Zuke, silakan berdiri kemudian dibacakan.
Oke, silakan dibacakan. Pengertian akad mudharabah. Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct atau violation oleh pengelola dana. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, betul. Di sini ada pengertian akad mudharabah. Nah, bagaimana sih kemarin Bapak sudah kirimkan feedbook, kemudian materi yang lainnya, sudah dipelajari semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan nanti yang penting-penting dicatat, kemudian ditanyakan apabila belum paham. Oke? Nah, di sini ada jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama ada akad mudharabah mutalaqah dan yang kedua akad mudharabah muqayyadah. Oke. Di sini ada dua, silahkan diamati, kemudian dicatat bila perlu ya. Oke, sudah. Oke? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, untuk biar lebih paham lagi, silahkan nanti kalian amati video yang akan Bapak berikan. Nah, video pembelajaran ini silahkan kalian amati. Nah, yang penting-penting dicatat, kemudian nanti kita akan diskusi. Pencatatan pada bank syariah untuk deposito mudharabah ada 3. Yang pertama adalah saat bank menerima setoran dana deposito mudharabah dari nasabah. Berikut merupakan bilet deposito sebagai bukti penerimaan dana deposito mudharabah nasabah. Oke, di sini kalian tadi sudah mengamati video pembelajaran, kemudian sudah menyimaknya. Oke, dari video pembelajaran ini tadi sudah membahas tentang pencatatan transaksi mudharabah. Oke. Di sini Bapak sudah mengirimkan e-modul dan e-handout. Silahkan dicek di grup ya. Cek di grupnya, kemudian kalian amati, kalian analisis. Nah, terus dari
pengamatan video yang sudah Bapak putarkan, siapa yang belum paham silakan angkat tangan. Ya. Oke, teman kalian ini ada yang tanya, bagaimana sih pencatatan deposito mudharabah? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Saya Pak. Ya. Realisasi pembayaran bagi hasil kepada nasabah dibukukan sebagai beban bagi hasil. Kasus ini telah dibukukan sebagai beban bagi hasil pada transaksi 3, maka kemudian diakui sebagai pelunasan bagi hasil yang belum dibagi. Kewajiban bagi hasil mudharabah merupakan sebuah kewajiban atau utang dari pihak bank. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani menjawab. Ya, Bapak tekankan ya. Jadi itu tadi benar sekali yang dikatakan teman kalian. Jadi pencatatannya itu apa? Jadi pencatatannya adanya kewajiban. Kewajiban ini yang harus dikembalikan oleh nasabah bagi hasil. Namanya ada kewajiban. Oke, paham? Paham. Oke. Untuk lebih paham lagi silakan nanti kita akan bagi kelompok, kemudian kalian diskusi ya. Nah, diskusinya nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Oke. Silakan nanti berhitung 1 2 3. Yuk, dari samping. 1, 2, 1. Oke, silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Oke, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 ada di sebelah sini. Yuk, langsung. Sudah? Mejanya silakan untuk berhadap-hadapan ya, satu kelompok. Silakan mejanya, kursinya dihadap-hadapkan biar satu kelompok. Nah, biar satu kelompok. Oke, sudah? Nah, oke, silakan per kelompok masing-masing. Nah, ketua kelas, Bapak minta bantuannya. Bapak minta bantuannya untuk bagikan LKPD-nya. Satu anak dapat 1 ya. Silakan dibagi. Ya, silakan dibagi. Kurang? Ini ya. Dan yang lain. Oke. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, silakan diamati LKPD-nya, kemudian silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Bila mana ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Oke, diskusi. Nanti hasil LKPD-nya akan dipresentasikan. Oke, silakan.
Ini nih surat apa sih? Surat ini adalah surat permohonan pencairan deposito yang digunakan saat sudah jatuh tempo. Bila belum jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda. Paham? Paham. Nah, nanti jadinya gini teman-teman, nanti kita nulis kelompoknya di sini, terus anggotanya, terus nanti kamu yang nulis di kartonnya ya, nanti kamu yang nulis bagi hasil, dan Niko nulis pencatatan transaksi mudorobahnya. Paham? Teman-teman, bagaimana cara bagi hasil mudorobah? Jadi cara menghitung bagi hasil deposito mudorobah itu bagian nasabahnya itu 40%. 40% dikali 1 miliar. 1 miliarnya itu dari 500 juta. 500 juta ditambah 2 miliar ditambah 300 miliar. Itu hasilnya kan 1 miliar ya. Terus 40% dikali 1 miliar itu hasilnya 400 miliar. Nah, bagi hasil untuk nasabahnya itu 300 juta dibagi dengan 4 miliar. 4 miliarnya itu dari hasil ini. Terus dikali 400 juta. Hasilnya sebesar 30 juta. Lalu kalau jurnal bagi hasilnya itu kan tanggal 5 bulan 1 2020. Keterangannya di sini distribusi bagi hasil mudorobah pada kewajiban bagi hasil mudorobah. Kalau distribusi bagi hasil mudorobah itu masuknya di debit. Debitnya yaitu 30 juta. 30 jutanya dari sini. Itu kewajiban bagi hasil mudorobahnya itu masuknya di kredit. 30 juta juga sama kayak yang di debit. Paham nggak? Gimana? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan presentasi ya. Kita akan presentasi per kelompok. Nah, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju. Ya, presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Boleh? Pasang. Oke, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pencatatan transaksi deposito mudorobah yang akan disampaikan oleh Umi. Transaksi pada Tumi Bank. Bank Syariah Tumi bersyirkah dengan Tuan Imam menggunakan akad mudorobah. Akad tersebut ditanda tangani 5 Januari 2019. Tuan Imam
menyetorkan uang sebagai deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 tahun sebesar 300 juta secara tunai, 300 juta rupiah. Nomor rekeningnya 0012121 atas nama Tuan Imam. Deposito berjangkanya yaitu menggunakan waktu selama 12 bulan. Tanggal 5 bulan 1 2019 sampai dengan tanggal 5 bulan 1 2020. Dengan bagi hasil mudharabahnya yaitu 60 dibagi 40%. Yang kedua, surat permohonan pencairan deposito atas nama Tuan Imam. Nomor rekening depositonya 0012121. Mata uang nominalnya yaitu sebesar 300 juta rupiah. Tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 5 bulan 1 2020. Di sini terdapat jurnal penerimaan. Tanggalnya tanggal 5 bulan 1 2019. Keterangannya yaitu kas pada dana syirka temporer deposito mudharabah. Di sini kasnya yaitu masuknya di debit sejumlah 300 juta rupiah dan di dana syirka temporer deposito mudharabah itu masuknya di kredit sebesar 300 juta rupiah. Yang ketiga, ada bagi hasil deposan. Bagian nasabah. Bagian nasabahnya yaitu sebesar 40%. Si bagi hasil mudharabah pada kewajiban bagi hasil mudharabah. Distribusi bagi hasil mudharabahnya masuknya di debit sebesar 30 juta. 30 jutanya dari sini. Yang kedua, kewajiban bagi hasil mudharabah yaitu sebesar 30 juta rupiah masuknya di bagian kredit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa deposito lebih aman? Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena deposito ini juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Jangan khawatir, sebab jika terjadi hal-hal di luar ekspektasi, misalnya bank tempat Anda menyimpan deposito itu bangkrut, simpanan Anda akan tetap aman. Apakah kurang paham? Tidak. Sudah paham. Apakah ada yang mau tanya kembali? Saya kapan bisa mencairkan deposito? Baiklah, saya akan menjawab. Sudah, Pak. Baiklah, saya akan menjawab. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito yang akan jauh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automate roll over ARO. Apakah ada yang kurang paham? Apakah sudah berpaham? Sudah presentasinya? Oke, sangat luar biasa. Tadi kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi ada tanyaan, apakah aman deposito itu? Dengan jawabannya sudah dijawab dengan betul. Kemudian dari teman lagi itu ada yang tanya kembali, kapan deposito bisa diambil atau dicairkan? Oke. Tadi pertanyaannya sudah bagus, jawabannya sudah bagus. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke ya, jadi kelompok 1 sudah presentasi tadi, hasilnya sudah bagus. Kemudian presentasinya pun jelas. Oke. Di sini Bapak evaluasi, kita evaluasi bareng-bareng ya dari presentasi kelompok 1. Oke. Yang pertama di sini ada bilet deposito. Nah, penulisannya sudah betul. Di sini ada nama, kemudian kecamatan, nominal, tanda tangan dan yang lainnya. Oke. Untuk depositonya sudah betul dan tepat. Kemudian di sini ada jurnalnya. Jurnal penerimaannya pun sudah betul. Di sini terlihat, di sini ada kasnya, jurnalnya itu bunyinya kas pada dana syirka temporer. Oke, nominalnya sudah betul, 300 juta, dana syirka temporer pun 300 juta. Oke, di sini ada surat pencairan deposito.
Penulisannya pun sudah betul. Kemudian tanda tangannya, ada nama dan ada nomor rekeningnya. Di sini ada bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya pun didapat berapa juta? 30 juta rupiah. Oke, sudah betul ya? Sudah betul. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita di akhir pembelajaran. Alhamdulillah sudah di akhir pembelajaran. Oke, di sini tahap selanjutnya adalah tahap menyimpulkan. Oke, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Jadi pada simpanan deposito mudoroba alat penarikannya ada 2, yaitu cek pengajuan pencairan, bilet giro, dan kartu identitas. oke, tepuk tangan untuk Zuka yang sudah berani menyimpulkan. Ya, betul. Jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang berani menyimpulkan kembali? Saya, Pak. Transaksi distribusi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan menambah akun bagi hasil debit bagi nasabah dan menambah saldo deposito mudoroba nasabah melalui akun kewajiban bagi hasil kredit. Oke, tepuk tangan untuk Anggita yang sudah berani menyimpulkan yang kedua. Oke, alhamdulillah sudah 2 teman kalian yang menyimpulkan. Oke, sudah paham semuanya yang lain? Sudah. Oke, jika sudah paham silakan cek grupnya. Kalau pertama tadi kita melakukan pretest, nah sekarang kita yang kedua melakukan post test. Ya, ini untuk mengukur pengetahuan kalian selama pembelajaran ini. Oke, silakan dicek grup WA-nya. Oke, sudah selesai semua mengerjakan post testnya? Sudah. Kalau sudah, silakan handphonenya ditutup. Oke, sudah semuanya? Silakan bersiap-siap. Kursinya dikembalikan seperti semula, duduknya. Yuk. Terima kasih untuk hari ini. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya Bapak kirimkan di grup WA ya, silakan nanti pelajari. Materi kedepannya tetap di deposito mudoroba, namun kita akan melanjut ke bagi hasilnya yang lainnya. Oke? Paham semuanya? Paham. Oh, kalau paham Bapak tutup. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak tutup. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Silakan boleh meninggalkan ruangan.